Projo mana ikut? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Dari Projo itu sendiri artinya adalah negeri bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kami itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Ntar dulu ya, teman-teman Projo ini menurut saya konsisten untuk inkonsisten. Jadi kalau kita lihat jejak digital, statement. Jokowi tahunya cuma satu, saya tidak tahu, jangan tanya saya. Ada harganya ya tanya sama Menteri Perdagangan, lagi tanya saya. Kaisang gimana? Oh, Kaisang ojo ditanya saya, tanya ibunya. Kan kayak gitu itu. Masya Allah, Bung. Dari sini saja kita sudah lihat karakter, saya nggak tahu apakah ini sekarang disebut ormas, apakah relawan, atau sekedar sekumpulan orang yang memang ingin bertahan dalam mengekor kekuasaan. Dan buat saya, ntar dulu ya, teman-teman Projo ini menurut saya konsisten untuk inkonsisten. Jadi kalau kita lihat jejak digital, statement dari 2014, Budi Ari pernah mengatakan hati-hati dengan Prabowo yang kemudian berbahaya buat demokrasi ketika Pak Prabowo saat itu ingin menarik diri dari Pilpres. 2018, Bung Freddy Damanik yang bisa jawab siapa dari Projo yang pernah mengatakan kalau perlu Prabowo didiskualifikasi karena kasus Ratna Sarumpait hoax. Bung Freddy udah ketawa tuh. Lalu kemudian 2019 kita tahu 23 Oktober itu Projo pernah mengatakan akan membubarkan diri karena kecewa Prabowo diangkat jadi Menhan dengan beberapa alasan yang saya hormati value-nya. 3 hari kemudian dibantah lagi dengan mengatakan Prabowo patriot sejati. Dari sini saja kita sudah lihat karakter, saya nggak tahu apakah ini sekarang disebut ormas, apakah relawan, atau sekedar sekumpulan orang yang memang ingin bertahan dalam mengekor kekuasaan. Dan buat saya ini tidak mengherankan dengan sepak terjang seperti ini, bahwa ketika kemudian ormas ini kemudian merasa harus tetap ikut dalam kekuasaan, pilihan paling tepat dan paling pragmatis adalah kemudian melekatkan dirinya lebih dekat lagi dengan Prabowo. Dan pada titik itu kemudian keberadaan siluet Jokowi, keberadaan definisi Projo yang masih diartikan sebagai pro Jokowi, tentu saja itu akan dijadikan penghalang. Buat saya ini seperti mengerdilkan Mas Gibran ya. Kalau ditanya apakah kemudian sudah berganti Pak Jokowi eranya menjadi era Pak Prabowo, iya. Tapi kan kita tahu juga bahwa di situ ada Mas Gibran yang jelas-jelas mewakili Jokowi yang sangat digembor-gemborkan oleh teman-teman Projo. Lalu di mana Anda letakkan yang namanya Mas Gibran? Dan kalau kalian percaya bahwa kemudian Prabowo dengan Jokowi itu adalah keberlanjutan, kenapa harus didikotomikan? Dan kenapa kemudian sekarang seakan-akan nama Jokowi, wajah Jokowi disebut sebagai kultus individu? Saya sering mengatakan itu dan selalu dibantah oleh teman-teman Projo. Sudahlah berkaca diri, jangan kemudian merusak nama relawan. Yang jelas ada fakta empiris ketika ada 2 relawan yang ditempatkan menjadi kabinet, dua-duanya berakhir buruk. Yang satu namanya Noel dengan Jokowi mania yang juga sama tuh ceritanya, berubah menjadi Prabowo mania. Sekarang lalu ada Budi Ari yang kemudian dipecat, itu fakta empiris. Lalu kemudian juga mengikuti jejak Noel juga, malah kemudian melekatkan dirinya walaupun namanya Projo, tapi menghilangkan nama Jokowi dan lebih mendekatkan. Jangan kita di framing seolah-olah kita sudah tidak dengan Pak Jokowi lagi, nggak gitu, ngelihatnya nggak gitu. Jadi sejak awal memang kita bersama Pak Jokowi, kemudian bersama Pak Prabowo, itu sejak awal seperti itu. Hanya, ya ini kan Kongres, ya kalau dari sisi mekanisme organisasi, ya kita ini harusnya terakhir itu Rakernas 2023, kemudian harusnya Kongres itu di akhir 2024, telat hampir setahun kita ini karena kemarin ada pilkada dan seterusnya. Nah, jadi yang secara organisasi seluruh kader Projo itu berkumpul baru kali ini, dan resolusi politik itu ya memang momentumnya di Kongres ini, dan itulah yang terjadi. Nah, jadi memang kita harus bertransformasi seperti yang sudah dijelaskan ketum kami, Budi Ari. Transformasi yang dimaksud adalah sebetulnya itu hanya penegasan. Misalnya nama Projo itu di ADRT kami, ya itu yang sudah sejak tahun 2000
2014 ya anggaran dasar itu di Kumham memang namanya hanya projo. Ya, namanya hanya projo. Pro Jokowi itu adalah bagian dari sejarah. Iya, ya beginilah kalau kemudian politik diartikan sebatas bagi-bagi kekuasaan, mengekor pada kekuasaan, lalu kemudian perubahan itu ditentukan oleh ikut siapa, bukan pertanggungjawaban nilai. Seingat saya ya, dulu ini statementnya Budi Ari tentang berbahayanya Prabowo buat demokrasi 2014. Mendukung Jokowi itu bukan tentang mendukung siapa, tapi mendukung nilai, pemimpin yang berasal dari bawah. Kenapa teman-teman Projo lebih mendukung Jokowi dibanding Megawati? Karena mereka menginginkan bahwa ada pemimpin yang bottom up, ada sistem merit yang bekerja, tidak harus darah biru. Dan itu yang juga saat itu saya pendukung Jokowi juga. Nilai itu yang kita perjuangkan bersama-sama. Ketika kemudian Jokowi mendorong anaknya untuk maju, tanda kutip, harusnya kan ada nilai yang kemudian kita sepakati berbeda dengan 2014. Tapi ya sudah, kita bisa lihat bahwa ternyata ini bukan tentang nilai, tapi sekedar ikut siapa dan saya tetap dapat jatah atau tidak. Itu yang menyebabkan 2019 spekulasi saya, Projo dengan mudahnya, dengan cara ngambek, lalu kemudian dapat jatah Wamendes, ketua umumnya, lalu kemudian tiba-tiba mendukung juga Prabowo sebagai patriot sejati, sebagai Menas. Ini pendapat saya, Bung Freddy pasti berbeda dan silahkan masyarakat yang menilai. Tapi poin saya, sebenarnya kalau kita bicara kita mau terima pun, langkah pragmatis dari Projo, saya coba ingin melihat statement dari Budi Ari sendiri yang mengatakan bahwa untuk mendukung pemerintahan Prabowo, program-programnya kita ingin perkuat dengan masuk di partai yang dipimpin oleh Prabowo supaya lebih tinggi dari 13%. Pertanyaan saya, Prabowo itu udah kuat, koalisinya itu 85%. Mau diperkuat apa lagi? Dan kedua, seakan-akan Anda menganaktirikan partai-partai koalisi lain, termasuk PSI loh, yang seharusnya lebih diperkuat. Karena kalau Gerindra itu sudah kuat, di survei-survei sekarang bahkan udah nomor 1. Jadi jangan bicara ingin memperkuat Gerindra. Yang harus diperkuat, apalagi Anda punya latar belakang lahir dari Jokowi, itu adalah PSI. Ini kalau menggunakan logikanya Budi Ari. Artinya, kalau saya lihat di sini, jangan diputar-balikan seakan-akan Gerindra yang butuh Projo. Projo atau Budi Ari yang butuh kemudian kekuatan politik bernama Gerindra. Butuh partai besar untuk gelendotan. Dan itu sah-sah saja, tidak ada yang salah. Tapi dalam konteks pendidikan politik, paling tidak argumentasi itu diberikan dengan hal-hal yang masuk akal dan jangan kemudian diputar-balikan lalu kemudian membuat orang malah menjadi bingung. Ya paling tidak kalau tidak memberikan kontribusi secara elektoral, memberikan kontribusi lah secara pendidikan politik. Gitu. Iya, itu kan udah selesai dan itu semua sudah menjawab itu. Ya Presiden Prabowo sudah menjawab itu, dijawab dengan Presiden Jokowi sudah menjawab itu, PDIP juga sudah menjawab itu, yaitu ketika bergabungnya Presiden Prabowo dalam kabinet Pak Jokowi, ya bergabungnya Gerindra dalam kabinetnya Pak Jokowi, itu semua sudah dijawab, ya politik persatuan nasional. Itu juga yang terjadi kepada Projo, karena Projo bagian dari itu. Demikian juga terhadap partai-partai. Jadi menurut saya itu semua sudah selesai. Ya, apapun itu, Mas Oto mengatakan mau itu inkonsisten, retorika, apapun itu, tapi ya itulah politik kita per hari ini, per kemarin bergabungnya, bersatunya Prabowo dengan Pak Jokowi, yaitu kami berada di situ. Sejarah yang memperlihatkan, baik ormas ataupun partai, itu bertahan karena terpaan sejarah, prinsip yang dipegang, values yang tetap dipertahankan. Atau memang memiliki sosok yang sangat kuat karena sangat karismatik, dihormati, untuk kemudian bisa menjadi magnet elektoral. Itu di level partai. Ormas pun kira-kira seperti itu ketika berbicara ormas politik. Pertanyaannya apakah Projo memiliki syarat? Buat saya, Projo adalah ormas yang paling inkonsisten. Yang tadi saya sudah jelaskan dengan berbagai macam alasan. Sehingga prinsip apa dan value apa yang bisa kemudian jadi faktor pengikat. Yang kedua, ya apakah Budi Ari bisa menjadi magnet elektoral? Yang menjadi menteri saja dipecat, lalu kemudian sekarang orang bingung menerjemahkan apakah dia orang Prabowo ataupun orang Jokowi. Mohon maaf, saya tidak melihat prasyarat itu ada. Salut melihat dengan Mas Toto ini, ya beliau ini konsisten sejak awal, memang narasinya seperti itu. Ya, narasinya selalu adu domba kan begitu, adu domba Prabowo Jokowi, sekarang adu domba Projo kemana-mana, ya tidak seperti itulah. Kita ditanya apa, jawabnya apa. Mendukung itu dalam banyak hal kita dengan narasi juga bisa mendukung ya.
Jadi bukan kita mengecilkan partai-partai lain, kita mengecilkan Gerindra, tapi itu menggambarkan, menunjukkan dengan narasi saja kita itu menunjukkan bahwa kita memang pengen mendukung pemerintahan ini. Jadi bukan berarti kita lebih hebat dari partai-partai lain, bukan berarti kita lebih hebat dari Gerindra, bukan. Ya kita menunjukkan niat baik kita sebagai ormas politik, saya rasa itu sudah menjadi dukungan. Itu kami melihat hal itu positif. Kalau dengan PSI ya itu ya sekali lagi masalah partai itu ketua umum kami secara pribadi menyatakan beliau bergabung dengan Gerindra ya, tetapi dalam salah satu resolusi kongres kami bahwa Ormas Projo tetap akan mengawal menjadi organisasi yang setia di garis rakyat dan setia dengan ormas kerakyatannya. Jadi tidak masuk dalam politik formal secara organisasi, tapi individu dibebaskan. Banyak kader kami, banyak PSI, ada Golkar, banyak Gerindra. Jadi semua di dalam Projo itu ada berbagai.